Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Kembali kita ketemu lagi hari ini, pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong kabarnya hari ini? Semuanya sehat, happy, jangan lupa bahagia ya. Apapun itu masalahnya, wajar dong, manusia itu tempatnya masalah. Yang penting adalah kita always happy. Oke, hari ini Nana Amelia seperti biasa bersama my best partner, seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Bapak Nyoto Stianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Luar biasa hari ini ya. Luar biasa sekali. Kayaknya tadi Bapak menikmati minum aja kayaknya nikmat banget gitu. Iya dong, karena yang paling indah dan paling nikmat itu saat kita sehat. Oke. Ya dong. Anda punya uang sebanyak apapun, tapi kalau terkapar di rumah sakit, di sana sini selang, ada selang infus, ada selang buat pernapasan, ada selang buat cuci darah, ada selang buat apa, percuma. Betul ya kan? banget. Kita punya mobil semewah apapun nggak bisa dipakai, cuma ditonton. Kita punya tas semahal apapun cuma ada di lemari, nggak bisa kita pakai karena semua tubuh kita udah banyak selang. Iya, setuju banget. Tapi yang paling enak banyak duit ya, sehat juga. Plus banyak pacar ya Pak ya. Iya. Jangan sampai rumah sakit jadi tempat buat reunian. Iya, buat langganan ya kan, apalagi reunian soalnya pada jengukin teman-teman Iya. teman-teman sekolahnya, tapi di rumah sakit. Di rumah Nggak asik kan sakit. ya. Oke, makanya acara ini didesain untuk memberikan pada kita semua semakin aware dengan masalah kesehatan ya. Jadi biar kita semakin peduli, biar kita semakin sehat. Makanya dengerin terus di radio kesayangan Anda, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, dan bisa juga ditonton dong di YouTube channel kita Ziman Herbal. Nah, hari ini nih Pak Nyoto kita mau bahas mengenai obesitas ya. Kita tahu bahwa sekarang lagi viral banget ini di sosial media. Seorang anak usia 1 tahun tapi beratnya sudah sampai 27 kg. Oh my God. Waduh, luar biasa ya. 27 kg itu waktu itu saya SMA loh Pak. Ini baru umur 1 tahun tuh Pak Nyoto. Iya, sebenarnya sih kalau umur 1 tahun itu kalau bisa berat badannya maksimal 11 kilo. Jangan lebih daripada 11 kilo, karena kalau lebih dari 11 kilogram itu anak itu udah dianggap obesitas ya. karena masih 1 tahun gitu kan. Oke. Tapi kecuali kalau udah 10 tahun gitu, karena ini masih kecil sudah badannya kegemukan. Anak kecil saja terlalu gemuk membuat pertumbuhannya juga tidak bagus ya. Iya. Kemampuan motorik juga pasti akan kurang karena tersiksa ya, terkendala dengan berat badannya. Oke, jadi tema kita hari ini adalah obesitas. Nah, obesitas ini sendiri kadangkala Pak Nyoto nggak terlalu disadari oleh seseorang ya kan. Cuman kelihatannya gemoy deh, bohai deh gitu. Iya. Tapi kalau secara timbangan mungkin sebenarnya sudah overweight. Nah, tentang obesitas ini sendiri sebetulnya sebabnya apa sih Pak Nyoto? Kalau secara gamblangnya sih paling mudah itu sebenarnya antara keseimbangan kalori yang masuk sama kalori yang dikeluarkan. Jadi makanan yang mengandung kalori itu kan tujuannya untuk menimbulkan energi dong. Tapi kalau kita konsumsi makanan yang banyak energi, tapi energi tersebut tidak kita pakai, alias kita santai sehingga nggak dipakai, energi itu oleh tubuh kita di metabolisme diubah gitu ya. Pertama jadi glikogen, cadangan energi di otot, di liver. Gudang untuk menyimpan glikogen di otot dan di liver udah kepenuhan, oleh tubuh diubahlah menjadi lemak. Nah, lemak ini disebut lemak adiposa. Di mana? Di bawah kulit, kadang-kadang di dalam organ. Jadi kadang-kadang di perut, di pantat, di paha, di lengan, di wajah. Akibatnya kelihatannya gemoy gitu ya. Padahal kelebihan lemak adiposa hasil dari produksi kalori yang kelebihan atau karbohidrat diubah menjadi lemak oleh tubuh kita. Oke, makanya jadi timbunan Pak ya. Makanya gak heran juga kemudian lipatan-lipatan jadi pada bengkak gitu. Pada bengkak. gitu. Kalau yang cabai cuman pipinya sih nggak apa-apa, kalau yang cabai perutnya. Jadi karbohidrat yang sederhana itu adalah gula. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang manis-manis berlebihan, disimpanlah gula itu dalam bentuk glikogen, kan dari glukosa diubah menjadi glikogen kan, disimpan di otot. Penuh nih cadangan, gudang-gudang di otot penuh, di liver juga penuh. Gimana ya kita buang kemana ini kalori karbohidrat ini atau gula ini? Yaudah deh kita bentuk menjadi lemak, ya bentuk menjadi lemak. Taruh di bawah kulit, di mana?
Makanya ada yang obesitas bentuknya apel, ada yang bentuknya pir, ya kan? Ada yang bentuknya duren. Ada lancip-lancip, tajam-tajam. Tapi enak gitu ya. Iya. Oke, terus? Nah, jadi apapun itu yang namanya obesitas itu efeknya nggak bagus buat kesehatan kita. Contohnya kalau masih anak-anak ya, dia punya masalah obesitas, kelebihan berat badan. Ini menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ya di Amerika, efek dari obesitas itu pada anak bisa menimbulkan penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol. Akibatnya larinya kan ke jantung. Mas, kasihan dong, masih bayi udah kena jantung. Diabetes tipe 2, masih kecil kena diabetes. Kemudian sulit bernapas, asma, sleep apnea. Kasihan kan anak kecil nggak bisa ngomong, dia tiba-tiba napasnya udah nggak bisa. Kemudian masih kecil kena penyakit sendi, osteoartritis. Kena penyakit batu empedu, kandung kemih, karena faktor dari kecil sudah kena obesitas. Jadi kalau kita punya anak obesitas dari semenjak dini, hati-hati, penyakitnya udah mengintai tuh, ya kan? Kemudian apalagi kualitas hidupnya otomatis rendah, gampang dibully ya. Dibully kan sama teman-temannya, gendut, bola, apa kan kesian, psikologisnya terganggu. Dan kalau dari kecil sudah obesitas, penyakit-penyakit yang akan merusak organ tubuhnya dalam jangka dia beranjak menjadi remaja ke dewasa itu sudah mengintai. Iya, jadi faktor risikonya semakin tinggi ya. Oke deh, nanti kita akan lanjut lebih jauh lagi ya Pak Nyoto ya. Kita mesti break dulu dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, terima kasih banyak untuk Anda setia selalu bersama radio kesayangan Anda di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Seminggu sekali kami hadir untuk banyak mengedukasi dari kita semua mengenai semakin peduli pada kesehatan. Karena aset utama dalam hidup kita ini adalah kesehatan. Dengan sehat kita bisa do everything, bisa lakukan apapun ya. Termasuk bisa berkontribusi membantu orang lain, dia bisa bikin bahagia Yayang, bisa semakin sayang sama pasangannya, sama lingkungannya, dan lain sebagainya. Dan obesitas jadi tema kita hari ini, tahu dong banyak orang yang merasa, aduh kayaknya sih gue makannya cuma dikit gitu. Tapi kenapa badannya gembul gitu kan? Banyak yang seperti itu kan. Udah coba diet ono ini nggak bisa juga. Nah, pasti ada sesuatu. Iya, seperti kena kutuk ya. Minum air gemuk juga. Oke, yang pengen bertanya boleh langsung WhatsApp ya di 081511 103 103. Kita lanjut tadi Pak Nyoto katakan sebetulnya obes itu adalah timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Sebabnya adalah karena kalori yang begitu banyak dan tidak dipergunakan sehingga itu dirubah oleh tubuh menjadi lemak gitu ya Pak Nyoto ya. Iya. Berarti artinya kita tuh nggak salah makan kalori boleh, tapi Betul. bagaimana kemudian kita membalance ya dengan melakukan aktivitas yang mengeluarkan kalori tersebut Ya. gitu. Tapi masalahnya sekarang aku lagi suka cari alasan Pak. Betul. Pembenaran gitu ya, boro-boro mau olahraga Pak Nyoto gitu ya. Itu udah daftar gym tuh, nyatanya dipakai cuma 2 kali gitu. Iya, biasanya begitu sih. Hangus ya kan. Udah bayar Susah bulanan, makanya cuma sebulan sekali. Nah, susah banget dia punya waktu gitu kan Pak Nyoto. Betul. Nah, kita lanjut lagi. Obesitas itu sendiri sebetulnya setiap orang punya potensi kah? Atau ada Semua juga punya. ada yang makan banyak banget Pak tapi nggak bisa gemuk? Nah, jadi kalau kita bahas ya, kenapa orang bisa menjadi gemuk? Tadi kan kita baru bahas satu hal. Satu, kelebihan kalori. Kalori oleh tubuh diubah menjadi lemak adiposa. Oke, yang pertama. Kedua, faktor metabolisme. Tubuh orang itu ada metabolismenya cepat, ada metabolismenya lambat. Tergantung hormon yang mengatur. Jadi ada orang yang metabolismenya lambat. Contohnya dia punya masalah dengan hipotiroid. Jadi kalau hipotiroid itu metabolismenya melambat. Jadi makanan apapun yang dikonsumsi oleh tubuh diusahakan jadi lemak. Ya, jadi minum air aja tetap gemuk kan contoh ya. Oke, jadi masalah hipotiroid. Ya, karena masalah hormonal atau masalah metabolik gitu kan. Kemudian masalah pola makan. Tadi kan kita cerita pola makan yang banyak mengandung gula oleh tubuh atau karbohidrat sederhana ya, oleh tubuh diubah menjadi lemak adiposa. Tetapi ada juga orang yang makanannya itu segala makanan dikonsumsi makanan yang sudah diproses berkali-kali alias makanan mati dan banyak mengandung bahan kimia. Pengawet, perasa, pewarna, macam-macam deh. Makanan yang ada zaman modern sekarang yang disebut makanan siap saji. Nah, karena banyak toksik atau racun yang tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh, makanan itu butuh di mana? Disimpan ternyata. Jadi tubuh kita menciptakan lemak untuk menyimpan racun sebenarnya. Jadi menyimpan toksik. Semakin banyak makanan yang mengandung
unsur yang tidak dikenali tubuh, racun itu bukan apa-apa disimpan. Simpannya di mana? Gudangnya lemak. Jadi tubuh berusaha menciptakan lemak adiposa untuk gudang racun yang sudah kita konsumsi. Yang artinya makanan yang sudah diolah berkali-kali dan banyak makanan kimikal yang tidak dikenali tubuh. Jadi orang yang konsumsi makanan siap saji, makanan mengandung kalori tinggi, itu cenderung obesitas, apalagi lupa olahraga, apalagi lupa bergerak. Saya tiap hari main bola kok Pak Nyoto, di mana? Di handphone. Itu malah olahraga jempol. saya. Oke, Ya kan? terus. Jadi akibatnya otomatis orang zaman modern itu cenderung obesitas dibanding zaman dahulu. Kita dulu kalau mau makan, cari makanan, mau ke warung kemanapun kita bergerak jalan kaki menuju warung tersebut. Betul, Sekarang warung betul. mendekati kita, Iya. tinggal pencet aplikasi, ya kan? Diantar Deh, Oke. tinggal pilih menunya di situ. Yes, ada diskonnya lagi. Iya. Dan kemanapun kita mau berpergian, kendaraan yang Betul. mengunjungi kita dulu, kita kan mesti berusaha naik naik sepeda, jalan ke terminal jalan kaki. Yoi. Akibatnya orang zaman modern itu cenderung obesitas dibandingkan orang-orang kita. Betul. Jadi artinya sebetulnya fasilitasnya Baby juga merugikan boomer. ya. Iya. Oke. Nah berarti kalau kita sudah tahu tuh environment lingkungan kita itu memang menunjang kita untuk tidak banyak bergerak. Nah pastinya kita harus punya kesadaran ya Pak Nyoto ya. Betul. Kesadaran untuk kita betul-betul menjaga ya tadi bisa olahraga pagi, ya bisa naik turun tangga. Jadi nggak pakai lift Betul. lagi kan Pak. Jadi itu bisa membuang kalori sehingga menghindari obesitas. Oke. Nah tapi Pak kalau misalnya itu sudah jadi bawaan, mungkin ada sistemik yang terjadi dalam tubuh kita. Nah itu bagaimana kalau Oke, yang kasus nanti itu? kita bahas itu dulu ya. Tapi ada yang keempat nih ya. Tadi saya udah bahas kelebihan kalori, kelainan hormonal atau metabolik. Kemudian tubuh kita menyimpan racun, ya kan? Ini ada lagi sih yang keempat. Kita itu kekurangan nutrisi mikro di tingkat seluler. Akibatnya kita punya metabolisme tidak seimbang. Tubuh kita tidak menciptakan hormon yang seimbang. Akibatnya kita kecenderungan obesitas. Dan yang menarik adalah orang kalau sudah gemuk itu bawaannya lapar. Kenapa lapar? Pada saat kita ada lemak dalam tubuh kita mengeluarkan lemak leptin dan grelin ya. Lemak leptinnya dia resisten, tapi lemak grelinnya yang lebih dominan. Lemak grelin hormon grelin ya, diciptakan oleh lemak adiposa itu membuat kita itu bawaannya lapar. Jadi jangan kaget kalau orang itu obesitas, bawaannya ngemil, bawaannya geragas, bawaannya apapun. Karena yang membuat itu lemak adiposa, yang membuat memicu kita lapar. lapar secara hormonal. Oke. Karena kita punya lemak adiposa itu menciptakan hormon leptinnya resisten, tapi hormon grelinnya, hormon laparnya yang dominan. Jadi kalau orang gemuk itu memang bawaannya lapar. Oh, makanya ya jadi semakin gemuk semakin tambah gemuk. Nah, kalau semakin begitu ya. ngemil, semakin tambah gemuk kan. Makanya semua pola untuk menurunkan berat badan itu, diet itu pasti dia bongkar dulu detoksifikasi dalam tubuh. Kalau semua racun terkuras, nggak perlu lagi gudang lemak. Lemak itu akibatnya harus dibakar dengan apa? Dengan otot. Makanya kita mesti olahraga. Oke, tapi kalau misalnya ada yang sedot lemak itu Pak, itu membantu nggak? Itu membantu, tapi kan sesuatu yang instan hasilnya kan tidak bagus. Jadi mungkin dia hanya menyedot secara luarnya Iya. gitu ya, tapi sistem Nanti kan secara operasional tubuhnya masih rusak, sama ya. Oke. sistem tubuhnya masih rusak, nyedot capek deh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yes, terima kasih banyak buat Anda Ziman Lovers yang selalu setia mengikuti kita ya. Karena setiap minggu kita membahas banyak sekali tema-tema yang berbeda. Termasuk hari ini mengenai obesitas ya. Seringkali orang tuh merasa bahwa ya cuman gendut gitu. Padahal sebetulnya obesitas ini adalah titik awal atau pintu masuk dari begitu banyak penyakit-penyakit yang menyertainya. Biasanya orang-orang yang obes ini pasti ya, bisa dipastikan ya Pak, dia punya faktor risiko yang tinggi terhadap penyakit-penyakit berikutnya. Nah makanya kita mesti betul-betul dijaga. Karena obes sendiri secara look kan gak bagus ya, gak seru ya Pak ya. Iya, Kelihatan betul. lut, kelihatan lemak di mana-mana, Kayak bisa jadi Miss ngeglambir. Universe ya. Tapi bisa jadi Miss Ndut ya. Iya. Karena yang jadi Miss Universe rata-rata langsing sih ya. Belum ada yang obes. Soalnya kalau Miss Universe-nya gendut, ntar buminya Oh keberatan. gitu.
Oke, oke. Tapi kadang kala orang juga merasa aku juga bingung nih gitu kan. Udah hampir hopeless aja, gue udah diet, udah mencoba makanan-makanan yang sehat, tapi memang badan ini tuh nggak bisa kompromi, tetap aja gendut. Bisa jadi ada metabolisme tubuh, ada sistemnya betul. yang terganggu. Nah, kalau pada titik ini Pak, itu bagaimana tuh yang harus kita lakukan? Ya, contohnya kita cerita akibat dari metabolismenya nggak benar, dia punya masalah dengan hormon tiroidnya tidak seimbang, akibatnya dia hipotiroid, metabolismenya lambat. Bisakah kita menjadi tubuh kita normal kembali, tidak terkena obesitas karena faktor hormonal? Bisa, karena begitu kita punya keluhan tiroidnya itu reda atau kembali normal, otomatis laju metabolisme kita menjadi normal, akibatnya tubuh kita nggak menumpuk lemak lagi. Kalau bermasalah dengan metabolisme dan hormonal kan begitu. Oke. Cuma kalau kena penyakit seperti bayi yang umur 27 tahun itu, nah Bayi gimana 1 tuh? tahun, bukan bayi 27 tahun. Kebalik ya, 27 tahun 1 kilo, salah. 1 tahun 27 kilo. Oke. Kalau itu Ya kan kan, udah itu kan kena keluhan sindroma Pak Prader-Willi ya kan, dimana di sindroma Prader-Willi itu keluhannya macam-macam. Salah satu untuk bayi bisa kelebihan berat badan ya kan. Itu kembali lagi kepada memanipulasi tubuhnya oleh dunia medis agar meminimalisir terjadinya obesitas seperti itu, karena memang dari lahir itu dia punya kromosom dari gen ayah itu 15 kromosom hilang. Kan yang namanya kromosom itu antara ibu dan ayah itu kan langsung nyambung gitu ya, connect. Ini punya ayah kurang, hilang 15 gitu, nggak tahu hilangnya kemana ya. Saya juga nggak mau nyarinya gitu kan. Akibatnya apa? Jadi masalah di bayinya, salah satunya adalah bisa obesitas, pertumbuhannya terganggu ya kan. Kemudian juga bisa macam-macam deh bagi anak-anak yang kena masalah Prader-Willi syndrome ini. Gimana solusinya? Ya solusinya pola makan anak yang sudah punya masalah tersebut harus diperhatikan benar-benar. Dan nutrisinya juga diperhatikan benar-benar agar tidak berkelanjutan menjadi lebih worse atau lebih buruk kondisinya, kan seperti itu. Jadi apapun kondisi kita harus kembali sehat dengan berjuang agar menemukan kesehatan kembali. Bagi mereka yang sudah obesitas, kelebihan berat badan, bagaimana kita berjuang agar kita memiliki berat badan yang kembali normal. Agar kalau kita berat badannya normal, kecenderungan kena efek dari obesitas yang bisa menyebabkan resiko kena tekanan darah tinggi, jantung koroner, obesitas, diabetes tipe 2 dan sebagainya itu risikonya menurun karena tubuh kita kembali menuju berat badan yang normal atau seimbang kan gitu. Oke, jadi jelas ya. Saya juga tertarik ketika tadi Pak Nyeto katakan ada 4 hal kan ya yang menyebabkan obesitas. Di antaranya kelebihan kalori, termasuk yang keempat yang Bapak katakan malnutrisi pada tingkat seluler. Betul. Nah ini nih, kita kan nggak tahu boro-boro mikirin tingkat seluler. Iya betul. Kok sel aja bisa malnutrisi gitu Pak? Ya memang kadang-kadang orang yang obesitas itu pola makan sudah diatur, olahraga sudah, kok masih tetap aja kecenderungannya kegemukan. Ternyata dia kekurangan nutrisi mineral-mineral yang sangat penting dan mineralnya itu mineral langka. Di antaranya adalah magnesium, ya kan? Jadi kalau ada kita kekurangan mineral magnesium, kita bisa cenderung obesitas dan tubuh kita menumpuk racun. Nah, bahkan bukan mineral itu saja, banyak sekali mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh agar tubuh kita itu bisa memetabolisme semua makanan yang kita makan dan terserap secara sempurna, bahkan mendetoksifikasi semua racun. Kalau kekurangan antioksidan mikro, kekurangan enzim, kekurangan mineral, akibatnya kita bisa terkena penyakit obesitas itu. Solusinya bagaimana? Ya kita harus menambah mineral-mineral mikro dalam tubuh kita agar metabolisme kita kembali normal, agar tubuh kita bisa membongkar semua racun. Apalagi kita juga mengurangi kalori dengan berpuasa dan olahraga rutin. Lama-lama kita bisa menemukan kembali keseimbangan berat badan kita. Gitu. Nah kalau untuk urusan nutrisi di tingkat seluler ini sebetulnya ada satu suplemen yang bisa membantu kita yang mempermudah untuk sampai pada tingkat seluler. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa yang pengen tanya boleh ya langsung WhatsApp 0815111103. Kita nanti akan lanjut lagi ya setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat.
Jadi sebetulnya benar juga ya, yang namanya ini suka pada resek banget ngeliat timbangan, dia suka ngaco-ngaco, aduh gemuk banget gue, udah pengen cepet ngediet gitu. Karena kalau sudah sampai pada level terlambat obesitas itu bahaya gitu, dan lebih susah juga sih treatmentnya gitu. Jadi kita mesti dari awal ya paham banget gitu. Saya naik sedikit udah takut sama timbangan nih Pak gitu. Iya Karena betul. sebetulnya sih biar kita bisa kontrol diri kan. Iya. Biar sehat. Nah, tapi yang penting lagi adalah kita lebih mengenal dari dalam tubuh kita ini sampai pada tingkat sel yang dikatakan oleh Pak Nyoto tadi. Karena even kita tuh makanya kayaknya udah ngejaga banget, udah semuanya terkontrol, tapi ternyata masih bisa malnutrisi. Karena makanan-makanan yang kita makan ini seringkali tidak mengandung mineral-mineral langka ya Pak ya, Iya. yang dibutuhkan. Nah, gimana caranya tuh Pak Nyoto untuk kita bisa menambahkan agar sel-sel kita ini tercukupi nutrisinya? Jadi yang paling penting kita kurangi dulu deh makanan-makanan penyebab obesitas, ya kan? Makan makanan goreng-gorengan, makan makanan berlemak, makanan-makanan yang manis-manis banyak gula. Kita hindari dulu, itu pencetus dari kegemukan, ya kan? Kemudian kita juga harus belajar diet. Pola makan diet gimana Pak biar saya nggak kelaparan? Konsumsi kalorinya, misalnya makan nasinya diganti dengan nasi beras hitam atau beras merah. Karena kalau makanan itu kaya dengan serat, kita awet kenyangnya. Jadi makan talas sama makan nasi lebih awet kenyang makan talas atau makan singkong karena banyak serat. Kalau makan nasi semakin banyak kita makan makin cepat lapar. Jadi makanan yang banyak mengandung serat itu lebih awet kita kenyangnya. Jadi otomatis kan tubuh kita kurang makan, ya kan? Kemudian banyak makan sayur dan buah-buahan agar nutrisi tubuh itu seimbang sehingga rasa lapar itu dikurangi dengan makan sayur-sayur dan buah-buahan, ya kan? Kemudian hindari yang namanya sering-sering ngemil, ya kan? Nah, kita konsumsi zat yang mengandung enzim alami dari buah-buahan dan sari-pati herbal itu membantu tubuh kita untuk detoksifikasi tubuh kita sekaligus menekan nafsu makan. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes sore, 5 tetes sore langsung lagi ya. Pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes. Sekaligus kita diet. Pola makan kita pun pola makan yang banyak serat, ya kan? Kemudian hindari semua yang makanan penyebab kegemukan. Kita olahraga rutin dan kita konsisten selama 3 bulan, lama-lama kita menemukan keseimbangan berat badan kita yang optimal. Jadi bagi mereka yang diet, olahraga biar lebih cepat penurunan berat badannya dan lebih efektif, ya ditambah dengan konsumsi Ziman bagi mereka yang punya masalah obesitas. Kenapa Ziman? Nah, karena di Ziman itu kan banyak enzimatis. Enzimatis ini membantu proses metabolisme tubuh agar metabolisme tubuh kita yang tadinya low atau lambat, lama-lama bisa kembali normal. Nah, kalau kembali normal, akibatnya apapun yang kita makan oleh tubuh bisa diubah menjadi energi dan juga mampu membakar metabolisme lemak adiposa dibakar menjadi energi. Kan capek kalau kita yang dibakar gula lagi. Padahal kita ingin membakar lemak adiposa. Ya kan? Nah, kita membakar lemak adiposa itu kan butuh bahan makanan ataupun herbal yang mengandung zat termogetik, biasanya mengandung kafein sih. Makanya ada kopi hijau, cerita apa lagi tuh, asam gelugur, teh hijau, kok bisa bantu bakar lemak. Jadi tubuh kita akibatnya bisa turun. Nah itu juga bisa membantu, apalagi ditambah dengan Ziman, konsumsi rutin. Tapi kalau tubuh kita membakar lemak, kita nggak pakai olahraga, ya sama juga bohong. Makanya kita harus bentuk otot, olahraga beban sama olahraga aerobik. Tujuannya agar tubuh kita itu mampu membakar lemak tubuh. Karena lemak adiposa bisa dibakar di otot, karena otot itu dapurnya untuk membakar lemak adiposa. Oke, banyak deh kayaknya sudah lakukan olahraga beban ya, beban hidup Iya, beban hidup yang terlampau berat. Yang ada itu tetap aja stres, tapi obes juga ya stres ya. Iya, stres itu bikin obes loh, ya kan? Karena kan begitu stres dia makan mulu. Jadi tadi kalau beberapa tips yang disampaikan Pak Nyoto itu sudah bisa kita lakukan, pastinya kita bisa ikutan bergerak yang lagunya Chris itu Pak. La ya kan. Biasanya cuma ngedengerin karena badannya nggak bisa gerak. Nah, karena badannya bagus bisa nyanyi ya, jadi anak sekolah lagi gitu. Aku anak sekolah. Baru nyambung ya. Aku anak sekolah. Oke, 1 SMA. Enggak lah, Bapak SMA sama saya SMP. Oke,
Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita break dulu ya. Kita akan kembali. Jangan lupa yang mau tanya habis ini kita bakal jawab pertanyaan Anda di 081511103103. Kembali setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang terus setia. Jangan lupa ya subscribe juga untuk YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Subscribe, like, follow, comment, and share. Di Ziman Herbal ini channel YouTube kita, Anda bisa melihat ya talk show kita ya disiarkan, dan kalau misalnya punya masalah bisa di-recall apa ya, tentang apa, bisa tentang diabetes, kemarin tentang paru-paru, pokoknya apa aja yang berhubungan dengan kesehatan kita share di YouTube channel kita ya. Nah, setiap seminggu sekali di radio kesayangan Anda kita juga akan selalu update dengan informasi-informasi masalah kesehatan yang terbaru. Termasuk hari ini mengenai obesitas ya Pak Nyoto ya. Yep. Pastinya acara ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Yang mau tahu di mana sih belinya Ziman? Boleh, ini sudah banyak banget di marketplace, ada di apotek, toko obat, atau yang paling gampang langsung WhatsApp aja di 0877 90.300. Kita ke pertanyaan nih Pak Nyoto nih. Ada dari Pak Darto di Cijantung. Oke, Pak Darto tuh beda sama Pak Dadang ya? Beda dong. Pak Dadang ada lagunya. Ada lagunya. Gimana lagunya? Pak Dadang. Oh iya. Pak Darto nggak enak ya. Iya, betul. Pak Darto sehat ya Pak Darto di Cijantung ya. Pertanyaannya adalah apakah Ziman bisa untuk menyembuhkan gula darah dan luka? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita udah punya masalah diabetes, sudah kronis, yang kita khawatirkan kadar gula darah kita tinggi, akibatnya luka kan sulit untuk sembuh. Karena tubuh nggak bisa membentuk benang fibrin karena banyak gula di dalam darah. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mesti punya gula darah menuju normal dulu, dan kemampuan tubuh untuk membentuk benang-benang fibrin mesti diaktifasi lagi karena sudah banyak permasalahan dengan sel darah merah kita, dengan sel leukosit kita, dengan keping-keping darah deh ya. Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin, dia mampu membantu untuk tubuh kita menurunkan gula darah. Kenapa? Dia mampu untuk membantu insulinnya, juga mampu membawa ke dalam sel gula darah, dan resistensi insulinnya bisa diatasi. Jadi konsumsi rutin Ziman, lama-lama gula darah kita bisa menuju normal. Leukosit kita itu juga atau keping darah kita mampu membentuk benang-benang fibrin lagi. Akibatnya luka-luka yang tadinya nggak kering-kering bisa kembali normal. Tapi ada persyaratannya nih, bagi mereka yang punya diabetes tetap harus diet. Diet untuk orang obesitas harus dilakukan, ya kan? Mutlak ya. Mutlak. Kemudian olahraga agar tubuhnya bisa memperbaiki fungsi resistensi insulinnya, ya kan? Mampu membakar gula dengan normal kalau olahraga. Kemudian dia konsumsi Zimannya rutin, ya kan? Akibatnya nanti lama-lama tubuhnya itu mampu menyeimbangkan kadar gula darah menuju normal, ya kan? Anggap aja di toleransi gula terganggu aja deh, nggak kita cerita normal 100%, tapi tubuhnya itu, yaitu sel-sel darahnya sudah mampu membentuk benang-benang fibrin untuk menutup luka. Itu yang paling utama. Okay. Jadi konsumsinya harus persisten, konsisten, dan rutin. 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam. Kalau perlu 5 tetes biar lukanya cepat sembuh. Oke, baiklah. Begitu ya Pak Darto di Cijantung ya. Kita dari Cijantung menuju Depok, Jawa Barat, ketemu dengan Jeng Nuri. Halo Jeng Nuri. Jeng Nuri lagi kebingungan loh ini Pak Nyoto. Katanya gini, berat badan itu apakah harus sesuai dengan usia Pak Nyoto? Terus di mana ya kalau mau beli Ziman? Baiklah, silakan. Oke deh, kalau menurut saya sih, kalau berat badan itu bukan tergantung dari usia, tapi berat tergantung dari tinggi tubuh. Masa semakin tua semakin gemuk, kan nggak ada ceritanya. Terus semakin tua semakin kurus, nggak ada. Jadi ada rumusnya nih, yang umumnya itu tinggi badan dikurangi 100 itu udah paling buruk deh. Misalnya saya tingginya 175 cm, dikurang 100 berarti berat badan saya 75 kilo dong. Ya kan? Tapi kalau wanita itu tinggi badan dikurang 100 dikurangi lagi tinggi badan kali 15%. Contoh begini. Oh, gini. Saya punya ada tinggi badannya 160 cm deh. Oke, 160 cm berarti 160 dikurang 100 dulu berarti 60. berapa? 60. Okay. Kemudian 60 kali 15% 9. Okay. Berarti 60 dikurang 9 51 gitu. Itu berarti idealnya. Kalau tingginya 160. Kalau tinggi 160. Nanti 51. kalau 180 silakan hitung sendiri. Yang tercepat buruan dapat diskon di Ziman. Iya ya. Jadi yang paling penting itu bukannya berat badan
sesuai dengan umur. Kasihan dong kalau umur makin tua sesuai dengan berat badan sesuai dengan umur. Oke. Tapi tergantung tinggi badan. Jadi kalau badan kita itu tinggi 180 cm, ya 180 kurang 100. 80 kilo dikurangi. dong. Oke. Mulai 80 kali 15%. Oke, 8 berarti 6. Masuk 6 sih? kok 6%, 12 dong. 12, Berarti ya. 80 kurang 12, 68. Itu 180 68. Iya. Ya kecil apa kurus salah kali itu. 180 meter kurang lebih 68. 180 cm, itu beratnya yang 68, kelihatannya kecil tuh Pak. iya, itu yang paling ideal. Tapi tetap ada ambang Tapi kalau bawah, cuma ambang batas ya. 68 sampai 80 masih oke, kan gitu. Jadi ada ambang batas sama ambang Iya bawah, dong, kalau tambahin. 180 cm tapi berat badannya 100 nggak bisa masuk jadi Miss Universe kalau perempuan. 100 orang dia bawa 2 backpack gimana sih? Iya. Oke, jadi jelas begitu ya. Terus di mana beli Zimannya gampang banget, tinggal order aja WhatsApp di 0877 90.300. Nanti tim Ziman akan membantu kalau misalnya kesulitan nyari di marketplace ataupun di apotek-apotek kesayangan Anda. Pak Yoto kok waktunya udah habis sih? Iya, cepet banget. Ya, lagian aku mau buru-buru. Mau ngapain? Mau ukur berat badan ideal. Oh iya, mau olahraga jalan kaki biar langsing. Iya, olahraganya pakai musiknya Ziman gitu ya kan? Iya. Oh, tambah seru ya. Pak Yoto, thank you ya. Kita ketemu lagi Oke, minggu depannya. Mena, thank you. Ya, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Saya Dina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah.